Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu alaika wal ali ayya khairul anam. Rabbun karim wa antadu hulbin azim. Waswalana ila karim. Ya rahmatan lil alamin wa tamam. Wal khairam minka wa najaki wassalam. Amma ba'd. Pemirsa yang kami hormati, pada saat ini, tahun ini, kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Rasulullah SAW, masih diberi kesempatan untuk menikmati, menghirup udara segar, terutama pada bulan ini, bulan Ramadan. Maka dari itu, pemirsa, marilah kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan syukur kita kepada Allah, Allah akan menambah pahala dan akan menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan satu ayat surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah sering kita dengar, yang sudah sering kita baca, dan yang sering kita telaah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat menambah wawasan, menambah peningkatan iman dan takwa kepada Allah SWT, dan menambah amal ibadah kita di bulan Ramadan pada saat ini. Firman Allah tersebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu puasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu semua mendapatkan predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang kami hormati, pada ayat ini ada 3 hal yang perlu kita cermati, yang perlu kita pahami. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, Allah memanggil hambanya dengan kata-kata amanu. Ini berarti bahwa Allah benar-benar memperhatikan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepadanya, terutama kita semua yang pada tahun ini melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Ini menunjukkan para pemirsa bahwa kita sebagai orang beriman harus selalu tetap eksis, istiqomah, tumakninah, agar keimanan kita ini selalu terjaga dari rongrongan hawa nafsu, rongrongan hal-hal yang dapat mencermati atau yang dapat mencemari daripada kedudukan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya pada tahun ini, bulan Ramadan, kita benar-benar mendapatkan ujian, mendapatkan harapan pada bulan Ramadan ini, sehingga kita orang yang beriman dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwa puasa yang kita laksanakan pada tahun ini, setiap bulan suci Ramadan, itu ternyata telah diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kita, atau umat sebelum Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat memperhatikan hambanya selain kita sebagai umat Islam. Di sisi lain, kita juga harus bersyukur kepada Allah karena pelaksanaan ibadah puasa ini juga diberikan kepada kita sebagai umat Islam dengan kalimat, dengan panggilan amanu. Ini menunjukkan para pemirsa bahwa siapapun yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini berarti sudah masuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Bahkan ada hadis
Rasulullah SAW yang artinya bahwa sholat 5 waktu ketemu sholat 5 waktu lagi, bulan Ramadan ketemu bulan Ramadan lagi, ini dapat menghapuskan dosa-dosa kita bila mana dosa-dosa besar tidak kita lakukan. Artinya para pemirsa, kalau pada tahun kemarin kita melaksanakan bulan suci Ramadan dan pada saat ini kita juga melaksanakan bulan suci Ramadan, fa insya Allah akan menghapus dosa-dosa kita pada antara bulan Ramadan tahun kemarin sampai pada bulan Ramadan yang saat ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga para pemirsa yang kami hormati, yang terakhir itu adalah la'allakum tattaqun, agar kamu mendapatkan predikat tattaqun. Berarti siapapun yang berpuasa, siapapun yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, ini pasti akan mendapatkan predikat tattaqun. Ini berarti ayat ini para pemirsa, kalau kita gabung bahwa ternyata meskipun kita dipanggil oleh Allah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ini masih oleh Allah masih diuji apakah benar tumaknina, benar istiqomah keimanan kita kepada Allah. Ini akan bisa menunjukkan bahwa iman kita ini benar-benar sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada bulan Ramadan kita melaksanakan puasa ini dapat memberikan peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah. Sehingga tadi saya sampaikan pada awal bahwa kita selalu harus bersyukur kepada Allah karena kita dapat menikmati bulan suci Ramadan tiap tahun dan sampai saat ini. Ini berarti para hadirin, keimanan kita benar-benar selalu mendapatkan tambahan, mendapatkan semangat agar kita tidak bertumpu pada kita sudah punya iman. Kita harus tetap waspada, harus tetap hati-hati terhadap godaan-godaan yang dapat melemahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita harus sadar para pemirsa bahwa keimanan kita ini pada bulan suci Ramadan tidak hanya pada kita sendiri, tetapi juga ternyata dilaksanakan oleh umat-umat sebelumnya. Ini sama dengan yang telah dilakukan pada kita setiap tahunnya. Di sisi lain, kenapa Allah menyampaikan, memanggil kita, hai orang-orang yang beriman? Padahal sebenarnya orang-orang yang beriman itu di sisi Allah sudah tinggi derajatnya, sudah bagus di sisinya. Namun ternyata dengan bulan Ramadan kita tetap harus melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam, ajaran-ajaran yang dapat mengendalikan nafsu-nafsu kita ke dalam kecurangan, kedoliman, kemunafikan, dan kekafiran. Sehingga dengan bulan suci Ramadan ini kita akan dapat menambah peningkatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah, yaitu la'allakum tattaqun. Para pemirsa yang kami hormati, marilah pada bulan suci Ramadan kita selalu meningkatkan baik yang bersifat ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Termasuk kita perlu meningkatkan, memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak amal soleh, memperbanyak mawas diri, mengendalikan hawa nafsu kita. Jangan sampai tergoda oleh hal-hal yang kecil, yang remeh, yang dapat menghilangkan nilai-nilai hakikat daripada bulan suci Ramadan. Kalau itu terjadi, maka itu akan juga mempengaruhi daripada nilai-nilai kita sebagai
orang-orang yang beriman, dan pasti akan mempengaruhi predikat kita sebagai orang-orang yang muttaqin. Sehingga para pemirsa yang kami hormati, jangan sampai bulan suci Ramadan yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita semua, yang telah diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kita, ini menambah hal yang tidak baik pada diri kita. Jangan sampai terjadi, para hadirin, para pemirsa, karena itu nanti pasti akan dapat memberikan ketidakbaikan pada diri kita, baik diri kita sendiri, kepada keluarga, dan kepada masyarakat seluruhnya. Di sisi lain lagi, para pemirsa, kita semua sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita selalu dapat meningkatkan amal-amal ibadah yang lain, dapat meningkatkan ibadah-ibadah yang lain, sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Kesempatan yang emas bagi diri kita, kesempatan emas bagi kita sebagai hamba Allah pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan kawah candra di muka untuk meningkatkan iman takwa kita kepada Allah, untuk mempertahankan iman dan takwa kita kepada Allah, untuk meningkatkan amal ibadah pada diri kita, keluarga, dan masyarakat yang sangat membutuhkan. Maka dari itu, jangan sampai kita sia-siakan bulan Ramadan pada tahun ini. Sehingga para hadirin, para pemirsa yang kami hormati, mudah-mudahan dengan kita tetap melakukan ibadah-ibadah bulan suci Ramadan, kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendapatkan maghfirah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa semua. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.